Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini, NIM 25086292. Baik, saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Oke? Konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga itu adalah dua konsep yang saling berkaitan, namun berbeda fungsi. Konsep dasar pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan atau mengandalkan aktivitas fisik yang sistematis untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh kepada individu atau diri sendiri. Konsep dasar pendidikan jasmani ini lebih mengaruh ke karakteristik dan kebugaran anak didik. Oke, lanjut saya jelaskan. Konsep dasar pendidikan, konsep dasar olahraga. Konsep dasar olahraga ini adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan untuk mengembangkan potensi diri secara berlanjut. Maksudnya gimana? Konsep dasar pendidikan olahraga ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dalam kompetisi dan juga dilakukan untuk rekreasi, kesehatan, dan juga sebagai profesi. Tujuan konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan keinginan hidup sehat dan juga kebugaran potensi anak didik secara optimal. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama ini mencakup 5 hal. 1. Pengembangan kebugaran jasmani dan motorik. 2. Meningkatkan sikap sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama. 3. Menumbuhkan rasa hidup sehat. 4. Meningkatkan kemampuan sosial melalui olahraga. 5. Menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat. Baik, setelah saya menjelaskan tujuan tadi, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Ada juga masalahnya nih. Apa sih masalah konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga itu? Mari saya jelaskan. Konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga ini memiliki masalah. Salah satu masalahnya adalah kurangnya infrastruktur atau sarana di tempat itu. Biasanya tempat olahraga itu kan banyak sarana untuk olahraga. Jadi kalau kurang struktur dan sarana di tempat olahraga, kurangnya di sekolah atau di tempat-tempat olahraga, itu pasti akan susah untuk olahraga. Dan juga fasilitas yang ada itu juga tidak aman, tidak memiliki standar keamanan untuk olahraga. Itu salah satu masalahnya. Masalah yang kedua, kualitas guru olahraga yang tidak merata. Maksudnya gimana?
banyak guru olahraga di sekolah yang cuman tahu olahraga tapi tidak tahu ilmu olahraga. Banyak guru-guru yang hanya sekedar mengajar olahraga tetapi tidak mendalami ilmu olahraga. Itu juga salah satu masalahnya. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa. Siswa menganggap olahraga ini sebagai pelajaran buangan. Pelajaran buangan maksudnya banyak di antara sebagian siswa menganggap kalau olahraga ini adalah pelajaran yang paling terbelakang, yang tidak sebanding dengan akademik. Itu contohnya. Karena itu mahasiswa menganggap remeh olahraga. Yang keempat, waktu yang terbatas. Biasanya di sekolah itu pertemuan olahraga itu cuma 1 atau 2 kali seminggu. Dan itu tidak bisa untuk meningkatkan kemampuan kebugaran jasmani yang maksimal. Nggak bisa, soalnya waktunya kan terbatas. Itu cuma 1 atau 2 jam. Itu kurang. Yang kelima, kurangnya dukungan dari orang tua. Ini juga salah satu masalah umum yang dihadapi oleh anak-anak karena orang tua menganggap bahwa olahraga atau kegiatan non-akademik sangat tidak penting atau tidak terlalu penting. Orang tua banyak menganggap bahwa kegiatan akademik yang lebih penting dan kegiatan non-akademik ini tidak terlalu penting. Banyak orang tua yang hanya menganggap remeh non-akademik ini atau olahraga. Banyak orang tua yang menganggap kalau olahraga itu tidak penting. Nah, pemikiran seperti ini yang harus kita atasi. Tidak boleh dilanjutkan. Padahal, kegiatan non-akademik tidak terlalu belakang. Maksudnya, kegiatan non-akademik ini tidak penting. Bukan maksudnya tidak penting, tapi kegiatan non-akademik ini sama pentingnya dengan akademik. Itu yang harus ditanamkan untuk orang tua di luar sana yang menganggap remeh kegiatan olahraga atau non-akademik. Misalnya anaknya ini lebih ke olahraga, tetapi orang tuanya tidak mendukung. Nah, karena dari itu si anak harus mengundurkan niatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Karena orang tuanya menganggap kalau olahraga itu tidak penting dan lebih penting akademik. Itu pemikiran salah ya. Baik, lanjut saya akan membahas upaya penanganan masalah tadi. Upaya yang kita harus tangani untuk permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa macam. 1. Peningkatan fasilitas sarana olahraga di sekolah atau di tempat-tempat olahraga yang aman untuk semua orang. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan bagi guru penjas atau guru olahraga. Kenapa? Karena sebagai guru, kita juga harus mendalami dan tahu apa yang kita ajarkan untuk anak didik kita. Jadi itu harus ditingkatkan lagi agar kita tidak mendapatkan guru olahraga yang cuman hanya sekedar mengasih bola atau membiarkan anak-anaknya olahraga sendiri. Itu tidak baik ya. Jadi harus guru olahraga ini juga harus mempunyai ilmu agar bisa mengasih ilmu ke anak didiknya dengan benar. Oke. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, tadi kan dibilang kalau kalau siswa itu kurangnya motivasi. Nah, dalam kegiatan olahraga itu kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk olahraga agar meningkatkan semangat para siswa tadi. Seperti itu. Yang keempat,
kampanye kesadaran tentang kebugaran jasmani atau olahraga itu penting bagi orang tua. Tidak sedikit kan orang tua yang menganggap olahraga itu tidak terlalu penting. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran bahwa olahraga atau non-akademik dengan akademik itu sama, seiringan. Kita tidak boleh membilang kayak non-akademik di bawah, akademik di atas, itu tidak boleh. Yang jelas non-akademik dengan akademik itu sama statusnya, sama-sama penting. Jika tidak ada non-akademik, maka akademik juga tidak bisa jalan. Jika akademik tidak ada, non-akademik juga tidak bisa jalan. Jadi saling membutuhkan, ya. Baik, hanya itu yang saya bahas di video ini. Semoga teman-teman mengerti. Saya tutup presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.